menit dan dapat mendengarkan aspirasi secara langsung serta mempererat tali silaturahmi antara mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah dengan koordinator fakultas. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi serta mensukseskan acara ini. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Widarto yang telah memberikan sambutannya sebagai koordinator FOM Uni 2022. Selanjutnya. Oke, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9:12 kita langsung saja masuk ke acara inti kita pada forum group discussion kali ini, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh saudari kita Novi Hastari. Bagaimana dengan apakah saudari kita sudah berada bersama kami di Zoom? Cek sudah. Oke, karena saudari kita juga sudah berada di Zoom, untuk selanjutnya pada pemaparan materi saya serahkan kepada saudari kita. Silakan. Cek, apakah suara saya dapat diakses, teman-teman? Bisa. Oke, sebelumnya terima kasih kepada MC atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Gita Novi Hastari. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi mungkin seperti itu untuk teman-teman semuanya. Oke, langsung kita mulai saja. Oke, FGD itu apa sih? Jadi FGD itu forum group discussion dengan tema hari ini ngobrol diskon with Korfak, ngobrol virtual diskusi online with Korfak untuk mahasiswa FE dan FIK. Oke. Yang pertama, mungkin teman-teman masih bingung ya, apa sih itu FOMUNI? Jadi FOMUNI itu singkatan dari Family of Mahasiswa Bidik Misi Universitas Negeri Yogyakarta. Ini merupakan sebuah paguyuban mahasiswa bidik misi dan KIPK Universitas Negeri Yogyakarta yang terbentuk pada tanggal 5 Januari 2013. Nah, selanjutnya siapa saja sih pengurus dari FOMUNI? Yang pertama, untuk pengurus inti itu ada Widakdo sebagai koordinator yang tadi sudah memberikan sambutannya kepada kita. Selanjutnya ada wakil koordinator yaitu Vital Sari, ada sekretaris Enggar Larasati dan Francisca Natalia. Lalu ada bendahara Dewi Savitri dan Silviani Dian. Nah, yang selanjutnya ada dari divisi kewirausahaan. Kepala divisinya ada Ernanto Setiawan. Terus selanjutnya ada divisi PR Media dengan kepala divisinya Dani Nurdiansyah. Terus divisi Kesma ada kepala divisi Tri Yuniati. Nah, untuk selanjutnya, untuk divisi Korfak sendiri, kepala divisinya ada Ulfatunisa. Terus untuk divisi Minat dan Bakat atau MIKAT, ini kita ada divisi Mas Renji. Terus PSDM sendiri, kepala divisinya ada Mbak Zahrul Inaya. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman ada yang udah tahu atau ada yang belum tahu gitu ya, apa sih itu KIP kuliah? Jadi KIP kuliah ini merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada lulusan SMA atau sederajat minimal 2 tahun maksimal 2 tahun setelahnya yang memiliki potensi akademik baik, namun dia memiliki keterbatasan ekonomi. Oke, yang pertama nih,
apa aja sih kewajiban dari mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah? Yang pertama, mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah itu wajib mematuhi kontrak kinerja mahasiswa bidik misi atau KIP kuliah dengan perguruan tinggi. Nah, seperti yang terlihat di layar, itu ada kontrak kinerja gitu yang biasanya teman-teman isi setiap awal registrasi. Isinya ada poin 1 sampai dengan 5 yang nanti wajib teman-teman patuhi sebagai mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah. Next. Yang kedua, ada berperan aktif dan berkontribusi dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Nah, Tridharma perguruan tinggi ini terdiri dari 3 poin, teman-teman. Yang pertama ada pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, yang terakhir ada pengabdian masyarakat. Oke, selanjutnya ada beberapa kriteria yang dapat menggugurkan status bidik misi dan KIP kuliah. Yang pertama, meninggal dunia. Yang kedua, mengundurkan diri. Yang ketiga, tidak memenuhi persyaratan yang telah diberikan oleh kampus ya, oleh UNY. Terus yang keempat, terbukti memalsukan dokumen kemiskinan. Yang kelima, menerima bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN. Yang keenam, IPK kurang dari 3. Yang ketujuh, menikah. Yang kedelapan, menjadi PNS atau ASN. Nah, mungkin nanti dari teman-teman atau dari kenalan teman-teman yang lainnya, apabila ada salah satu dari 8 kriteria ini, itu akan menggugurkan status bidik misi dan KIP kuliahnya. Seperti itu. Terus selanjutnya, nah, gimana sih kalau IPK di bawah 3? Kan tadi di depan sudah jelaskan bahwa apabila nanti ada mahasiswa dengan IPK kurang dari 3, itu status bidik misinya akan gugur ya, seperti itu. Nah, tapi nanti sebelumnya, mahasiswa yang memperoleh IPK di bawah 3 itu akan mendapatkan surat peringatan dari kampus dan akan diberikan evaluasi atau manif gitu. Oke, selanjutnya. Nah, mungkin ini ada sedikit tips ya untuk teman-teman, gimana sih caranya kita supaya mendapatkan IPK tuh di atas 3 gitu. Yang pertama, ada persentase kehadiran minimal 75% gitu. Jadi teman-teman sebisa mungkin diusahakan untuk selalu hadir dalam perkuliahan minimal 75%. Yang kedua, aktif dalam kelas. Ini misalkan ada interaksi antara dosen dengan mahasiswanya gitu. Jadi misalkan misalkan dosennya nanti tanya atau apa gitu, kita sebisa mungkin untuk aktif menjawab atau memberikan komentar gitu. Terus yang ketiga, mengerjakan tugas semaksimal mungkin dan tepat waktu. Nah, tentunya tugasnya ini tuh nggak hanya tepat waktu gitu mengerjakannya, tapi harus dikerjakan secara maksimal supaya hasilnya juga tetap memuaskan gitu. Terus yang keempat, mengerjakan UTS dan UAS dengan maksimal. Yang kelima, mengikuti setiap kuis yang diberikan. Yang keenam, memperbanyak bacaan, ini supaya wawasan kita semakin luas. Yang ketujuh, memperbanyak ibadah dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ke-8, meminta doa restu dari orang tua. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa ringkasan ya, nanti ada beberapa ringkasan. Mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman gitu, nanti akan kita rangkum di slide selanjutnya. Oke, yang pertama, apakah uang KIP di semester 1 ini bisa langsung diambil semua secara bersamaan? Nah, sebenarnya dalam penggunaan living cost itu kita harus bijak ya teman-teman. Jadi rekening KIPK itu tidak boleh bersaldo 0 gitu. Jadi kalau misalkan nih semester ini uang KIP-nya udah cair gitu, itu sebisa mungkin jangan diambil semuanya. Jadi nanti saldonya tuh nggak boleh 0, minimal 10.000 untuk teman-teman angkatan 2021 itu kan 2021 dan 2019 ya, itu kan rekeningnya BTN, jadi minimal ada saldo 10.000, terus saldo minimal 50.000 untuk Bank BRI. Nah, hal tersebut tujuannya untuk mengantisipasi rekening pasif atau terblokir. Terus yang kedua, apakah uang KIPK boleh jika tidak diambil atau dijadikan tabungan? Nah, hal ini tuh diperbolehkan ya teman-teman, namun sangat disarankan untuk tetap melakukan transaksi setiap bulannya. Jadi nanti ada arus penggunaan uangnya tuh jelas seperti itu.
Oke, selanjutnya. Nah, ini mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan sama teman-teman gitu. Kapan sih tanggal pencairan living cost? Nah, pencairan living cost ini itu dilakukan setiap 6 bulan sekali. Tapi tanggal waktu hari kayak gitu itu tidak ada yang tahu ya teman-teman. Jadi prosesnya tuh sebenarnya panjang dan ada banyak faktor yang mempengaruhi proses pencairannya. Itu bisa cepat, bisa lama gitu. Nah, nanti mungkin dari teman-teman untuk teman-teman Mahadiksi dan Mahakip tuh bisa cek di websitenya KIPK ya, untuk mahasiswa KIPK itu nanti di situ ada prosesnya. Misalkan nih tanggal 1 itu sudah diajukan oleh perguruan tinggi, terus tanggal berapa diproses lagi seperti apa kayak gitu. Jadi di website itu kita bisa memantau sampai mana proses pencairannya. Tuh, terus selanjutnya. Nah, gimana sih mekanisme registrasi setiap semester untuk mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah? Nah, registrasi online ini itu dilakukan setiap awal semester dengan melakukan login pada situs website registrasi.uny.ac.id. Ini menggunakan akun SSO. Nah, kemudian nanti kita akan melakukan update biodata dan mengunggah surat pernyataan bidik misi atau KIP kuliah yang sudah ditandatangani. Nah, surat pernyataan ini itu sama dengan kontrak kinerja yang tadi sempat ditayangkan pada slide awal kayak gitu. Terus gimana nanti untuk teman-teman yang terkendala mengunggah surat pernyataannya, itu nanti silahkan diupload pada awal semester berikutnya seperti itu. Oke, selanjutnya. Bank yang diberikan kuasa untuk mencetak rekening KIP kuliah dan pembuatan ATM KIP kuliah ini untuk mahasiswa KIP angkatan 2020 ini menggunakan rekening Bank BRI, sedangkan untuk mahasiswa KIP angkatan 2019, kalau 2019 ini masih bidik misi ya istilahnya. Terus 2021 itu KIP itu aktivasi rekening dan pembuatan buku tabungan ini melalui Bank BTN. Untuk ATM KIP ini hanya diperoleh di Bank BRI Cidik Tiro untuk angkatan 2020, dan untuk angkatan 2021 ini ATM KIP-nya ini dapat diperoleh di Bank BTN cabang Yogyakarta, bisa di Sudirman, Kusuma Negara, UNY atau Condong Catur. Nanti menyesuaikan yang tertera pada buku tabungannya seperti itu. Oke, selanjutnya gimana nanti kalau ada ATM yang hilang atau terblokir gitu. Nah, nanti apabila kartu ATM hilang, hal pertama yang dilakukan ini adalah kita membuat surat kehilangan di Polres atau Polsek. Lalu nanti kita menghubungi pihak bank, tujuannya supaya nanti dilakukan pemblokiran kartu ATM supaya tidak disalahgunakan. Nah, untuk mendapatkan kartu ATM KIP yang baru, ini kita harus mengurus ke Bank BRI di Tiro untuk angkatan 2020 dan ke Bank PTN cabang Yogyakarta untuk mahasiswa tahun 2021 dengan membawa surat kehilangan yang tadi sudah diurus di Polres atau Polsek, ditambah dengan buku tabungan, KTP, dan KTM. Nah, yang kedua, apabila nanti kartu ATM rusak, ini kita bisa meminta kartu baru. Sama ya kayak yang di atas, jadi untuk mendapatkan kartu ATM baru, itu bisa datang ke Bank BRI cabang Ciditiro untuk mahasiswa angkatan 2020, dan Bank BTN Jogja untuk mahasiswa yang buku rekeningnya di Bank BTN gitu, dengan membawa kartu ATM lamanya, terus buku tabungan, KTP, dan KTM. Nah, gimana nanti untuk mahasiswa yang lupa sandi, ini bisa melakukan perubahan sandi di bank terdekat juga dengan membawa kartu ATM, buku tabungan, KTP, dan KTM, dan nanti itu akan dikenakan biaya. Terus selanjutnya apabila nanti kartu ATM terblokir, itu juga teman-teman bisa langsung datang ke bank yang bersangkutan ya, untuk Bank BRI, untuk angkatan 2020 itu ke Bank BRI Ciditiro. Terus untuk angkatan 2021 ini ke Bank BTN Jogja dengan membawa kartu ATM, buku tabungan, KTP, dan KTM. Nah, terkait biaya yang perlu dibayarkan itu sepenuhnya menjadi wewenang pihak bank. Jadi itu tergantung dari pihak banknya gitu ya teman-teman, berapa biaya yang dikenakan untuk
memproses permasalahan yang di atas gitu. Oke, selanjutnya, apakah penerima KIP ini dapat pindah prodi atau daftar KIP lagi di tahun depan? Nah, jawabannya tidak, karena penerima KIP ini hanya berkesempatan 1 kali dan tidak diperkenankan mendaftar lagi di tahun berikutnya gitu. Jadi, kalau tahun ini teman-teman sudah dinyatakan lolos KIP, terus nanti mengundurkan diri dari universitas, otomatis nanti juga teman-teman mengundurkan diri dari status penerima KIP-nya, dan itu sudah tidak dapat digunakan lagi untuk mendaftar KIP di perguruan tinggi yang baru, seperti itu. Terus, apakah penerima KIP ini boleh untuk mendaftarkan beasiswa lain? Ini diperbolehkan, asalkan beasiswa tersebut bukan beasiswa yang berasal dari Kemendikbud atau bersumber dari dana APBN. Nah, tapi ini dari kami juga menyarankan alangkah lebih baik untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa lain yang lebih membutuhkan gitu. Oke, selanjutnya. Bagaimana jika mengundurkan diri dari perkuliahan? Apakah hak beasiswa KIP-nya tercabut gitu. Ini seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Jadi ketika kita mengundurkan diri dari perkuliahan, otomatis hak dan status mahasiswa sebagai penerima KIPK ini juga dicabut ya teman-teman, karena KIPK ini hanya bisa digunakan 1 kali seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Nanti apabila dari makasih waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada MC. Nah, itu tadi ya teman-teman materi inti yang telah disampaikan oleh Kak Gita ya. Semoga kalian mengerti dan menambah informasi kalian tentang definisi dan KIP. Untuk acara yang selanjutnya, ini acara yang paling kalian tunggu nih mungkin nih, adalah acara sesi tanya jawab, yang mungkin dari tadi sesi materinya ada kurang jelas ataupun ada pertanyaan yang bisa ditanyakan di sini ya teman-teman. Untuk acara ini kami membuka 2 termin. 1 termin terdiri dari 5 pertanyaan. Untuk termin 1 akan kita mulai dari sekarang ya teman-teman. Kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui chat atau bisa langsung raise hand untuk berbicara. Silakan teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan, yang mungkin ingin ditanyakan terkait KIPK, bisa saja penasaran nih kapan waktu cairnya, itu boleh banget ditanyakan. Terus mungkin masih bingung juga, kemarin ada yang sempat dengar mungkin terkait KIPK atau mungkin KIPK Merdeka. Oke, sebenarnya udah ada satu dari Heni Setianingsih. Oke, silahkan kepada saudari Heni Setianingsih, bisa disampaikan pertanyaannya. Halo Kak, apakah suara saya bisa terdengar? Iya, bisa. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Heni Setianingsih, izin bertanya Kak. Tadi kan ada beberapa syarat yang bisa menggugurkan beasiswa KIP kuliah. Nah, salah satunya itu memalsukan surat. Maksud kata memalsukan surat itu gimana ya Kak? Soalnya kalau dari saya kemarin, yang buat registrasi itu tidak mendapatkan surat dari dari desa itu tidak dapat, tapi saya itu cuma mengajukan surat penghasilan saja Kak, gitu. Terima kasih. Oke, baik. Jadi pertanyaan dari saudari siapa tadi, Heni ya? Oh, Heni, oh ya. Mohon maaf, saudari Heni itu terkait pemalsuan surat. Dari desa itu hanya melampirkan surat penghasilan gaji orang tua. Nah, itu yang dimaksud dengan memalsukan surat itu bagaimana? Oke, dari Kak Gita nih, apakah bisa langsung dijawab atau mungkin menunggu untuk pertanyaan berikutnya? Oke, mungkin bisa langsung dijawab aja ya, Mas MC. Kita. Oke, terkait memasukkan surat itu mungkin langsung dapat saya contohkan ya. Kalau misalkan nih
teman-teman tuh memasukkan data gitu loh. Jadi misalkan tadi kayak dari Henny itu kan melampirkan surat penghasilan orang tua. Nah, suratnya yang dilampirkan atau data penghasilan yang dilampirkan itu tidak sesuai dengan data yang sesungguhnya seperti itu. Atau ketika kita mendaftarkan KIP atau bidik misi itu kan dilakukan mungkin ada foto rumah atau foto surat-surat yang wajib diupload, namun di situ tidak sesuai dengan data sesungguhnya ya ketika dilakukan cross check gitu. Dan mungkin nanti ada beberapa mahasiswa yang foto rumahnya itu tuh mungkin karena masih tergabung dengan keluarga yang lainnya ya, misalkan dengan kakek nenek atau apa, nah, tapi di situ tidak diberikan penjelasan ketika dilakukan survei atau seperti apa gitu. Jadi intinya itu ketika data atau beberapa hal yang disampaikan sebagai syarat untuk mendaftar beasiswa KIP itu tidak sesuai dengan data yang teman-teman peroleh aslinya seperti itu. Mungkin itu dari saya. Kalau dari Mas Korfak yang lainnya, apabila ingin menambahkan itu sangat dipersilahkan. Baik, gimana dari teman-teman Koorfak yang lain? Apakah masih ingin menambahkan terkait pertanyaan dari Saudari Henny terkait pemalsuan surat? Jika tidak ada, bagaimana Saudara Henny? Apakah sudah cukup jelas dengan jawaban Kak Gita? Atau ada pertanyaan lagi? Sudah jelas, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kepada Saudara Henny. Untuk selanjutnya, kita akan menuju pertanyaan berikutnya nih di kolom chat. Dari Fakultas FIK, Wahyu Hidayat. Saya Wahyu Hidayat, saya punya buku tabungan KIPK dan sudah aplikasi. Tapi saya belum punya kartu KIPK. Apakah tidak apa-apa, dan jika ingin membuat kartunya, itu bagaimana? Soalnya dulu saya mengaktifasi buku tabungan saya di kota saya, dan tidak dapat kartu, hanya dapat buku tabungan saja. Ya, tadi itu terkait kartu ATM ya. Gimana Kak Gita nih untuk pertanyaan dari Saudara Wahyu Hidayat? Ini bisa dijawab? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mas Wahyu, ini angkatan berapa? Angkatan 2020 atau angkatan 2021? Nah, untuk kalau Mas Wahyu ini angkatan 2020, itu nanti ATM-nya silahkan ditanyakan ke Bank BRI Cikditiro, karena sampai sekarang tuh belum ada informasi apakah ATM-nya sudah dikembalikan ke kampus atau belum gitu. Terus untuk kalau Mas Wahyu ini angkatan 2021, itu silahkan mengurus ke Bank BTN cabang Jogja ya, itu ada di depan Gramedia. Itu nanti silakan ditanyakan di situ, atau nanti sesuai dengan yang tercatat di buku tabungan. Jadi nanti kalau untuk mahasiswa 2021 itu kan nanti di buku tabungan tuh ada tulisannya ATM-nya dapat diambil di bank mana. Itu tersedia di Bank Cabang Jogja. Kalau misalkan nanti nggak ada, itu silakan ditanyakan ke Bank BTN yang di depan Gramedia gitu. Terus kalau misalkan tidak punya kartu ATM KIP itu gimana? Nah, sangat disarankan ya teman-teman untuk memiliki kartu ATM KIP, karena dengan memiliki kartu ATM KIP itu kita jelas gitu loh kalau kita adalah mahasiswa penerima beasiswa KIPK. Terus mungkin nanti perlakuannya juga akan berbeda dengan ATM yang biasanya diperoleh gitu. Jadi kalau ATM KIP itu tidak dikenakan biaya admin. Jadi sangat disarankan untuk teman-teman ini memiliki kartu ATM KIP seperti itu. Mungkin apakah sudah menjawab Mas Wahyu? Oke, baik. Dari
Saudara Wahyu Hidayat menjawab sudah bisa diterima dengan baik ya Kak Cita untuk jawabannya. Terima kasih pada Kak Wahyu Hidayat dan juga Kak Cita. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari kolom chat juga dari saudara Yogi Cahyo Nuswantoro. Kak izin tanya, saya KIP angkatan 2020. Untuk KIPK yang di Bank C di Tiro belum saya ambil. Apakah tidak apa-apa? Soalnya dulu waktu aktivasi di daerah saya dibuatkan kartu ATM juga. Nah, itu bagaimana Kak kita bisa langsung dijawab pertanyaan dari Kak Yogi. Oke, terima kasih Kak Yogi atas pertanyaannya. Saya coba izin menjawab. Kalau menurut kami, itu kartu ATM di Bank BRI di Tiro itu sangat disarankan untuk diambil. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, perlakuannya itu berbeda teman-teman. Jadi dengan kita punya kartu ATM KIP itu mungkin biaya adminnya itu juga akan berbeda dibandingkan dengan kartu ATM yang sudah Mas Yogi buat di daerah gitu. Jadi kalau misalkan ada waktu luang dan masih ada kesempatan itu silakan untuk ditanyakan dulu ke Bank BRI di Tiro. Nanti bisa diproses di situ. Tapi kalau misalkan sudah terlanjur atau seperti apa, tidak apa-apa. Tapi dengan catatan itu tadi perlakuannya akan berbeda ATM-nya antara ATM yang dibuat Mas Yogi tadi di bank tempat aktivasi rekening dengan ATM KIP seperti itu. Baik, bagaimana Saudara Yogi? Apakah sudah paham? Baik. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, ada pertanyaan dari Fakultas Ekonomi dari Moh Ardian. Permisi Kak, izin bertanya. Kemarin saya dicat dari universitas kalau akan ada survei di rumah. Itu bagaimana ya Kak? Lanjutannya, terima kasih. Oke, saya izin menjawab terkait survei rumah itu sebenarnya sepenuhnya pihak kampus teman-teman yang melakukan survei, yang mendata gitu. Jadi sebenarnya kita sendiri itu tidak mendapatkan informasi terkait survei rumah. Nah, apabila nanti dari teman-teman itu dihubungi oleh atas nama pihak kampus gitu, terus akan melakukan survei rumah itu silakan untuk dibalas pesannya karena kemungkinan besar itu adalah memang benar dari pihak kampus. Terus kelanjutannya seperti apa? Maksudnya kapan dilakukan survei rumah seperti itu silahkan ditunggu karena kembali lagi itu kebijakan dari kampus yang kita sendiri itu tidak mendapatkan informasi terkait hal itu gitu. Jadi silakan untuk diikuti apa yang menjadi arahan dari pihak kampus gitu. Jadi misal akan dilakukan survei ya sudah silahkan untuk terbuka gitu dengan pihak kampus seperti itu. Baik, terima kasih Kak Gita atas jawabannya. Bagaimana dengan Saudara Adrian, apakah sudah menjawab? Baik Kak, terima kasih. Oke, terima kasih juga atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Kemudian nih pertanyaan terakhir nih dari untuk termin pertama ini dari Saudara Arif Nur Fauzi dari FIK. Permisi Kak, izin bertanya terkait info dari universitas yaitu survei rumah. Ini juga menyambung dari pertanyaan Kak Adrian tadi ya. Apakah itu akan dilakukan ke seluruh penerima bidik misi KIPK tidak ya Kak? Atau hanya dilakukan ke beberapa penerima saja? Terima kasih Kak. Silakan pada Kak Gita bisa dijawab. Oke, izin menjawab. Sampai saat ini itu dari beberapa teman-teman mahasiswa KIP itu yang melapor kepada kami itu tidak semuanya mendapatkan pesan terkait survei rumah gitu. Jadi kemungkinan besar survei ini hanya dilakukan ke beberapa mahasiswa, tapi tidak menutup kemungkinan ya bagi teman-teman semua yang ada di room itu akan mendapatkan kesempatan dilakukan survei rumah gitu. Jadi kembali lagi apabila nanti dari teman-teman dihubungi oleh pihak kampus terkait survei rumah itu ya silahkan diikuti prosedurnya seperti apa gitu. Itu aja sih. Apakah sudah menjawab? Bagaimana tadi pertanyaannya? Apakah sudah jelas?
Baik, terima kasih kepada semua penanya di sesi pertama. Karena sudah mencakup 5 pertanyaan, untuk selanjutnya kita langsung saja menuju ke termin yang kedua. Sama seperti sebelumnya, kita membuka 5 pertanyaan. Tadi aku lihat banyak yang raise hand ya, silahkan jika kalau ingin bertanya. Pada teman-teman silahkan untuk yang tadi belum sempat memberikan pertanyaan kepada Kak Gita atau mungkin teman-teman Korfak yang lain. Untuk termin kedua ini bisa dimanfaatkan ya untuk menyampaikan pertanyaannya. Tadi Randy kulihat ini deh, raise hand deh. Mau tanya kah? Ya, saya ingin bertanya mengenai bidik misi ini tuh apakah bisa berlanjut ke S2 ya? Apabila kita meneruskan ke S2 gitu. Oke. Sebelumnya coba saya ulangi ya untuk pertanyaannya itu tadi apakah KIPK bisa berlanjut untuk S2? Benar. Ya. Oke, siap. Terima kasih atas pertanyaannya dari saudara Randy. Gimana nih Kak Gita? Apakah KIPK bisa dilanjut untuk S2? Izin menjawab, sepengetahuan saya itu KIPK itu tidak bisa dilanjutkan ke S2. Jadi nanti untuk teman-teman yang mau lanjut S2 itu mungkin ada beasiswanya sendiri ya, seperti itu. Nah, ini mungkin dari teman-teman Korfak yang lainnya, kalau mau ingin menambahi terkait pertanyaannya Mas Randi, dipersilahkan. Ya, saya izin masuk. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Ulfatunisa Asyifa, selaku koordinator fakultas dari FIP, izin menambahkan jawaban dari saudari kita. Ya, betul sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa untuk bidik misi sendiri dan KIPK itu untuk kebijakannya hanya untuk S1 gitu ya maksimal. Jadi untuk S2 itu belum bisa gitu. Untuk teman-teman Mahadiksi dan Mahakib yang ingin melanjutkan S2 dan ingin cari beasiswa itu disarankan mencari info lain gitu loh. Ada banyak info beasiswa S2, salah satunya juga ada LPDP. Ya itu mungkin bisa diikuti dan ada beasiswa lainnya yang bisa dicari tahu melalui website ataupun sosial media gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Gita dan juga Kak Nisa. Bagaimana nih dari saudara Randi, apakah pertanyaan sudah terjawab? Saya itu dengar-dengar dari kakak tingkat ya yang udah pernah lulus, katanya itu bisa, tapi harus pendaftaran ulang gitu loh. Itu benar nggak sih? Oke, jadi pernah dengar dari kakak tingkat bahwa itu bisa dilanjutkan, tapi harus mendaftar ulang, seperti itu ya? Itu benar nggak ya kira-kira? Bagaimana Kak Gita, apakah itu informasi yang valid atau itu hanya rumor saja? Oke, saya izin menjawab ya Mas Randi. Kalau setahu saya itu tidak bisa. Jadi nanti mungkin yang dimaksud kakak tingkat itu beasiswa yang hampir sama dengan bidik misi atau KIP seperti itu, tapi itu bukan beasiswa bidik misi seperti itu. Jadi mungkin beasiswa yang lainnya gitu. Oke, berarti tetap dari yang disarankan Mbak Ulfatun tadi ya, intinya nyari beasiswa lain gitu. Ya, seperti itu. Oke. Informasinya. Oke. Apakah sudah cukup untuk pertanyaannya dari saudara Randi? Sudah cukup sih. Oke. Terima kasih kepada Kak Gita dan juga saudara Randi atas diskusinya. Kemudian ada pertanyaan kedua dari kolom chat. Baik, ini saya bacakan ya dari Fakultas Ekonomi, ada Siti Masma. Saya izin bertanya, apakah benar penerima KIPK hanya sampai semester 6? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Jadi terkait mahasiswa KIP yang di situs itu tertulis D3 itu
hanya menerima KIP sampai dengan semester 6. Itu berlaku untuk mahasiswa S1 maupun mahasiswa D4, namun di website KIPK itu tertulis D3 gitu. Jadi nanti mungkin teman-teman silakan untuk cek lagi di websitenya apakah teman-teman terdaftarnya sebagai mahasiswa D3 atau bukan. Nah, apabila nanti terdaftar sebagai mahasiswa D3, itu status penerima KIP-nya hanya sampai di semester 6. Gitu. Jadi informasi tersebut benar karena itu mengikuti sistem ya teman-teman. Jadi dulu tuh ternyata belum D4 itu belum terdaftar di websitenya KIP. Makanya sebisa mungkin dari pihak kampus itu mengarahkan untuk mendaftar ke D3 dengan harapan sistemnya itu akan terupdate nanti menjadi D4 gitu. Namun ternyata sampai saat ini tidak ada seperti itu. Jadi untuk mahasiswa yang tertulis D3 di websitenya KIP itu akan mendapatkan status KIP-nya atau dinyatakan sebagai penerima KIP itu sampai dengan semester 6 seperti itu. Baik, apakah sudah cukup jelas jawabannya? Bagaimana, Saudara Siti? Baik, dikarenakan belum ada respon ya. Oh, sudah. Ya, terima kasih kembali kepada Saudara Siti. Untuk selanjutnya, kami masih membuka beberapa pertanyaan. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Tidak juga harus pertanyaan ya teman-teman, karena kita di sini kan diskusi. Jadi silakan bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat, argumen, atau yang lain, boleh. Aspirasi, silakan. Ya, kepada teman-teman, saya ulangi lagi, ini masih ada bertanya kepada Koorfak secara langsung terkait KIPK atau mungkin bidik misi, atau mungkin yang masih penasaran juga tentang Komuni, seperti sistem kerjanya itu seperti apa, atau mungkin penasaran juga tentang Koorfak itu sebenarnya apa, boleh banget langsung ditanyakan di sini juga. Untuk raise hand, untuk langsung bertanya, atau mungkin melalui kolom chat dengan mengetikkan pertanyaannya. Silakan pada teman-teman. Baik teman-teman, ini kalian lagi apa ya, kok nggak ada yang on cam ya? Mungkin lagi Kuliah Kak, atau apa? Oh, ya. Kuliah kan hari Sabtu nih Kak. Oh iya, mungkin ketemu sama Ayang. Oh, bisa jadi Kak, bisa jadi tuh. Gimana teman-teman, tadi kayaknya ada yang present juga di terwin pertama. Iya nih, kayak tadi banyak loh. Kenapa nih nggak jadi apa? Sudah menjawab kah atau bagaimana? Mumpung masih ada kesempatan nih untuk bertanya-tanya. Nanti waktu di grup atau mungkin PC ada respon, nanti pertanyaannya jadi nggak bisa terjawab nih kalau misal kalian PC. Mumpung di sini ketemu langsung, jadi bisa langsung ditanyakan nih, langsung dapat jawaban juga. Atau bagi kalian yang sekedar ingin tahu kayak Komuni itu gimana, atau mungkin tahun depan ingin bergabung bersama kami juga boleh nih tanya-tanya. Ayo dong teman-teman on cam dong, udah pada mandi kan? Salam. Gimana Wahyu? Ada yang mau disampaikan? Mendapatkan IPK lebih
Yang pertama itu presentasi kebetulan minimal 75%. Itu satu dosen apa semua dosen? Oke, mohon maaf kepada Saudara Wahyu Hidayat, mungkin bisa diulang lagi. Di chat aja masih. Bagaimana dari Saudara Wahyu Hidayat? Atau jika ada permasalahan di mic bisa langsung di chat aja ya. Dan nunggu nih pertanyaannya nih. Dari FIK nih. Dari Marwan. Kak, izin bertanya terkait program mitra usaha. Itu kelanjutannya gimana ya? Kak, yang kemarin telah mengisi G-From-nya. Terima kasih. Nah, ini mau langsung dijawab atau menunggu dulu Kak kita? Mungkin pertanyaannya kita tabung terlebih dahulu ya. Untuk selanjutnya langsung kita baca dari FIK. Oh, yang tadi Yogi ya, Yogi Cahyo bertanya lagi. Kenapa living cost cairnya selalu mundur nggak di awal semester? Nah, ini gimana nih jelasinnya? Oke. Pertanyaannya tadi terkait gimana ya Kak kemarin telah mengisi G-Form-nya. Halo, bagaimana Kak kita? Sepertinya masih terkendala sinyal. Mungkin teman-teman Korfak yang lain bisa membantu terkait dari pertanyaannya saudara atau saudari Marwan ini terkait mitra usaha. Kalau menurut saya ini kan kita Korfak nih. Nah, itu kan dari organisasi Komuni sendiri itu ada divisi kewirausahaan. Nanti akan kita coba berdiskusi dan berkomunikasi gimana lebih lengkapnya. Kita kan juga perlu proses kan, mitra usaha juga kita sharing-sharing lebih dahulu. Seperti itu. Kamu kemarin udah daftar ya, terima kasih udah berpartisipasi nih. Gimana teman-teman yang lain, apakah ada yang bisa membantu untuk menjawab pertanyaannya Saudara Marwan? Baik, saya izin masuk. Mungkin di sini di room ini juga ada dari teman-teman KWU yang bisa membantu menjelaskan gitu. Tapi untuk itu akan diinformasikan lebih lanjut ya. Tapi mungkin dari Ernanto bisa menjelaskan bagaimana mekanisme dari ini lanjutannya gitu. Oke, terima kasih untuk Kak Nisa dan juga rekan saya ini Kak Riri atas jawabannya. Baik, izin masuk. Apakah suara saya dapat diakses? Oh, bisa diakses. Ernanto. Baik, terkait mitra kerja yang kemarin, dari KWU sendiri sedang melakukan proses seleksi ulang. Sebenarnya kami juga sudah seleksi kemarin, namun kami akan melakukan seleksi ulang terkait mitra tersebut. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih dari Saudara Ernanto. Bagaimana nih dari Kak Marwan? Apakah pertanyaannya sudah terjawab atau mungkin masih ingin mengajukan pertanyaan lagi? Oke, sambil menunggu respon dari Kak Marwan ini. Mungkin pertanyaan yang kedua tadi sempat ditanyakan oleh Kak Yogi kembali terkait living cost nih. Kenapa kok mundur terus? Nggak di awal semester saja Kak untuk cairnya. Kira-kira gimana nih jawaban dari Korfak? Silakan. Kak Gita mungkin atau mungkin Kak Nisa.
Oke, teman-teman, apakah saran saya dapat diakses? Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Yogi ya. Ini kenapa sih kok living cost nih cairnya selalu mundur gitu, nggak di awal semester. Nah, ini seperti yang sudah tadi saya jelaskan di awal gitu. Kapan sih tanggal pencairan living cost seperti itu? Nah, sebenarnya living cost ini kenapa kok cairnya mundur itu ada beberapa faktor ya teman-teman. Salah satunya itu nanti ada beberapa data atau hal-hal yang harus dipersiapkan dulu oleh pihak kampus gitu. Jadi prosesnya tuh nggak hanya distribusi living cost seperti itu gitu. Nah, terus tanggal pastinya kapan ini kok selalu mundur kayak gitu itu kembali lagi dari kami itu tidak ada yang tahu pasti tanggalnya kapan. Nanti teman-teman sendiri nih bisa nih mantau di websitenya KIP Kuliah prosesnya sudah sampai mana, apakah sudah diajukan oleh perguruan tinggi ataukah sudah proses pencairan bank seperti itu. Nah, ini mungkin dari teman-teman kurvak yang lain apabila ingin menambahkan dipersilahkan. Saya izin menambahkan jawaban dari Mbak Gita ya. Jadi memang benar tadi yang dikatakan oleh Mbak Gita bahwa untuk tanggalnya kapan pencairannya itu tidak pasti ya, kan tetapi dari pusat sendiri itu ada tenggat waktu untuk pengajuan dari universitas ya teman-teman. Kalau untuk semester yang sekarang itu kemarin informasi yang kami dapat itu maksimal tanggal 28 Februari. Nah, itu harus sudah mengajukan ke pusat gitu. Sehingga sebelum tanggal itu pasti dari pihak universitas juga sudah mempersiapkan gitu dengan mendata teman-teman yang sudah registrasi. Nah, ini salah satu faktor yang menjadi mempengaruhi pencairan. Nah, ketika teman-teman mahadiksi dan mahakib ini registrasinya tepat waktu, tidak ada yang terlambat, itu memungkinkan pihak kampus untuk segera mengajukan ke pusat gitu untuk pencairannya sehingga akan lebih cepat pula gitu. Jadi mohon kerjasamanya untuk teman-teman semua jika pas di masa registrasi dan dari kami dari Korfak sudah menginformasikan untuk segera registrasi, segera dilakukan ya teman-teman karena itu sangat penting banget karena kalau teman-teman telat itu akan menghambat pencairan. Nah, selain itu teman-teman juga harus kayak mengajak teman-temannya lain ya, mengingatkan barangkali ada yang di perkuliahannya itu tidak terlalu aktif atau suka ngilang-ngilang sehingga mungkin ketinggalan informasi registrasi. Nah, itu bisa pencairan living cost begitu. Baik, terima kasih kepada Kak Nisa yang telah menambahkan jawaban dan terima kasih kepada Kak Gita yang sudah memberikan jawaban tadi. Pokoknya cuma bisa sabar ya teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabannya adalah kembali lagi sabar, sabar, dan sabar. Nah, masih ada berikutnya. Silakan pada teman-teman yang mungkin ingin bertanya, bisa langsung raise hand saja, atau mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Oke, sudah ada pertanyaan masuk ini dari Saudara Wahyu Hidayat. Oke. Kak, presentasi kehadiran 75% ini maksudnya presensi kehadiran mungkin ya. 75% itu berlaku untuk berapa mata kuliah. Contoh ada satu mata kuliah kehadiran kurang dari 75%, apakah IPK bisa kurang dari 3? Nah, bagaimana nih Kak Gita? Mungkin bisa dijelaskan untuk Kak Wahyu Hidayat. Oke, saya izin menjawab. Setahu saya ya gini, jadi kalau persentase kehadiran 75% itu untuk masing-masing mata kuliah gitu. Biasanya nih kan kita kalau di awal semester itu kan ada yang namanya pembahasan kontrak kuliah gitu ya. Jadi ada pembahasan RPS gitu dengan dosen pengampu mata kuliah. Itu kan di situ biasanya ada perjanjian antara mahasiswa dengan dosennya gitu. Nah, kenapa tadi di PowerPoint disampaikan 75% itu karena rata-rata dari dosen itu menghendaki kehadiran 75% itu supaya teman-teman bisa mengikuti UAS gitu. Jadi kalau teman-teman mengikuti UAS itu kan harapannya ada
nilai yang masuk gitu. Jadi terus ini kalau ada satu mata kuliah yang kurang dari 75%, apakah IPK bisa kurang dari 3, itu kembali lagi kepada kebijakan dosen pengampu dari teman-teman nih, akan diberikan nilai berapa seperti itu. Jadi sebenarnya IPK kurang dari 3 itu tidak hanya dari satu faktor ya teman-teman, tapi ada dari beberapa faktor, misalkan tadi kehadiran atau teman-teman ini nggak mengikuti UTS, UAS, atau nggak ngerjain kuis, nggak ngumpulin tugas, dan lain sebagainya. Itu juga akan berpengaruh pada IPK kurang dari 3 gitu. Jadi yang penting nanti apabila ada dirasa nilai yang teman-teman peroleh ini kok kurang gitu, itu silahkan untuk ditanyakan kepada dosennya masing-masing, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Gita atas jawabannya. Dan bagaimana nih dari Kak Wahyu Hidayat, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih juga pada Kak Wahyu Hidayat atas pertanyaan yang disampaikan. Mungkin ini juga jadi pertanyaan di teman-teman ya Kak Gita terkait apa ya namanya, tanggung jawab dari mahasiswa KIPK atau mungkin bidik misi. Oke, sebelum itu ada Dari Marwan lagi. iya nih, pertanyaan masuk lagi. Jadi dari Kak Marwan itu menambahkan lagi pertanyaan, Kak, di akhir semester apakah ada pelaporan KHS ke setiap koordinator fakultas? Terima kasih. Oke, pelaporan KHS ya. Jadi Seperti pelaporan nilai seperti itu, Pak. gimana nih dari saya langsung Oke, saya izin menjawab ya. Untuk pelaporan KHS ini tidak dilakukan ya teman-teman. Jadi nggak ada yang namanya pelaporan KHS ke koordinator fakultas. Ini pelaporan KHS ini silakan dilaporkan kepada pribadi teman-teman sendiri gitu. Apakah sudah menyelesaikan studinya dengan baik atau seperti apa. Terus kalau perlu ya silakan untuk dilaporkan kepada orang tua masing-masing gitu untuk melihat pencapaiannya seperti apa. Namun KHS ini sifatnya kan privasi gitu. Jadi dari koordinator fakultas pun tidak meminta untuk adanya pelaporan KHS gitu. Jadi mungkin ini nanti nyambungnya ke tadi ya, IPK tadi ya, kurang dari 3 itu kan bisa dilihat di KHS, itu mungkin nanti yang tahu itu pihak kampus gitu. Jadi kalau Koorfak sendiri tuh kita nggak melakukan pelaporan seperti itu teman-teman, karena itu kan sifatnya privasi gitu. Jadi kita tidak berhak untuk melihatnya gitu. Oke, apakah jawaban dari Kak Gita sudah menjawab pertanyaan dari Kak Marwan nih? Ya, BK, terima Gimana kasih. Kak Marwan? Oke, Ya, terima kasih. kembali. Oke, tadi juga melanjutkan ya Kak Gita dari perkataan saya tadi, karena kan salah untuk mahasiswa KIPK khususnya di UNY ini memiliki kewajiban untuk aktif dalam kegiatan non akademik maupun non akademik. Nah, itu kira-kira yang dimaksud dengan aktif dalam kegiatan akademik dan non akademik itu seperti apa, dan apakah ada resiko nantinya jika mahasiswa tidak melaksanakan tanggung jawab itu? Silakan Kak Gita. Oke, saya izin menjawab gitu. Jadi sebenarnya pengaruhnya seperti apa tuh nggak ada pengaruh yang terlalu signifikan gitu ya teman-teman. Tapi ini sangat disarankan untuk teman-teman ini aktif dalam kegiatan non akademik di luar perkuliahan. Seperti mungkin nanti teman-teman mengikuti volunteer atau lomba, kepanitiaan dan organisasi gitu. Tujuannya apa? Ini supaya bisa mengasah skill teman-teman sendiri gitu dengan kita berorganisasi atau kita mengikuti kepanitiaan dan lomba-lomba gitu. Itu kan nanti mungkin akan ada feedback yang bisa kita peroleh gitu, entah skill dalam diri kita, public speaking atau apa gitu. Terus kalau misalkan kita ikut lomba gitu, akan ada hal-hal yang akan kita peroleh nantinya gitu. Kalau menang juga kita yang senang seperti itu. Jadi sebenarnya kalau
mahasiswa KIP dan bidik misi itu kalau kita ikut kegiatan non akademik itu juga akan berpengaruh ke kampus juga gitu loh. Jadi kan kita nih difasilitasi gitu oleh pemerintah. Kita nih kuliah sudah dibiayai oleh pemerintah, terus setiap semesternya juga sudah diberikan biaya hidup seperti itu. Ini alangkah lebih baik kalau kita nih memberikan feedback juga kepada pihak kampus atau kepada pemerintah, salah satunya dengan mengikuti kegiatan non akademik seperti lomba atau organisasi kepanitiaan, volunteer dan lain sebagainya. Kan nanti juga ada hal-hal yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari gitu ya, nantinya juga akan jadi bekal untuk kita seperti itu. Nah, ini mungkin dari teman-teman Korfak yang lainnya gitu, apabila ingin menambahi juga dipersilahkan. Oke. Oke, gimana dari teman-teman Korfak yang lain? Apakah ingin menambahkan? Oke, sepertinya tidak ada tambahan ya. Jadi intinya untuk teman-teman tidak ada bukan tidak ada kewajiban, tapi lebih ke tidak ada hal yang merugikan lah jika kalian ikut atau mungkin tidak ikut dalam kegiatan baik itu akademik maupun non akademik terkait pencairan atau mungkin terkait KIP kuliah. Tapi alangkah lebih baiknya jika kalian memiliki pengalaman, entah itu nanti di kepanitiaan atau mungkin di kegiatan seminar-seminar, itu pasti akan juga memiliki manfaat lah untuk kalian ke depannya setelah lulus dari UNI ini juga. Jadi kalian juga memiliki pengetahuan baru selain teori-teori atau mungkin praktik yang diajarkan di prodi kalian masing-masing, atau mungkin juga menambah soft skill juga untuk ikut kegiatan seperti itu. Dan itu pasti sangat dibutuhkan lah ketika kalian nanti mencari pekerjaan ketika lulus dari UNY ini. Gitu ya teman-teman. Oh ya, salah satu rekomendasi untuk teman-teman ikut di kegiatan ya, salah satunya mungkin bisa gabung ke Komuni. Itu juga termasuk dalam kegiatan yang ada di kampus. Dan itu benar-benar bergulat dengan KIPK. Jadi kalian bisa secara langsung, secara eksklusif gitu, mendapat informasi terlebih dahulu tentang KIPK, baik itu dari kampus atau mungkin dari pusat. Itu bisa jadi nilai plus lah untuk kalian yang mungkin masih bingung nih, kira-kira KIPK itu seperti apa sih, cairnya kapan sih. Nah, bisa gabung ke Komuni. Gitu ya untuk teman-teman. Oke, karena tadi termin 1 sudah ada 5 penanya juga, kemudian di sesi kedua, termin kedua sudah ada 5 juga, maka untuk sesi tanya jawab sudah berakhir pada saat ini, dan terima kasih kepada teman-teman yang tadi sudah aktif berpartisipasi dalam sesi tanya jawab, dan pertanyaannya juga keren-keren, sempat membingungkan Kak Gita juga ya. Oke, tipe terus nih saya. Tadi terima kasih atas pertanyaannya, dan mungkin jika masih ada pertanyaan lainnya yang belum sempat ditanyakan di sini, nanti bisa langsung tanya ke chat. Ya, bisa tadi. Untuk Kak Wahyu ya, tadi Kak, nanti kalau misalnya ada kekurangan pertanyaan, apakah bisa ditanyakan via WhatsApp? Bisa. Nanti bisa langsung hubungi koordinator fakultas yang ada di fakultas kalian masing-masing untuk pertanyaan lebih lanjut. Oke. Jika sudah, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu ice breaking. Kita akan santai-santai terlebih dahulu dengan melaksanakan sebuah game nih. Game atau kuis ya Kak Riri. Ya, mungkin intinya seperti itulah ya. Seperti itulah. Bagi teman-teman, silakan ya bisa berpartisipasi, bergabung. Untuk teman-teman yang masih ngantuk-ngantuk bisa mempersiapkan diri lah, karena di game ini kita akan menyiapkan hadiah menarik untuk kalian. Jadi jangan sampai kalian nyesel melewatkan kesempatan ini. Betul banget Kak Riri. Nah, ini untuk teman-teman bisa persiapan terlebih dahulu ya, sambil panitia menyiapkan untuk games kita di ice breaking kali ini. Tenang aja, ini bukan seperti ujian UTS atau mungkin UAS yang soalnya susah-susah, atau mungkin kuisnya yang menyulitkan, enggak. Kita di sini sharing aja santai. Nah, mungkin bisa langsung ya
gabung ke Quizizz, mungkin linknya bisa dikirimkan ke kolom chat pada kakak-kakak panitia. Untuk teman-teman persiapan ya, nanti bakal ada hadiah menarik nih untuk yang beruntung pada kuis kali ini. Hadiahnya apa yaitu masih rahasia. Pokoknya terus saja untuk ice breaking atau mungkin kuis kali ini. Bisa juga disiapkan untuk kuota internetnya ya teman-teman, karena ini kita cepet-cepetan ya. Jadi yang cepet itu akan mendapat hadiah. Oke, kepada kakak-kakak panitia, mungkin linknya bisa di-share di kolom chat. Oke, teman-teman bisa dicek ya. Di kolom chat sudah ada link untuk masuk ke Quizizz dan juga sudah ada kode untuk masuk roomnya. Nah, untuk teman-teman silahkan nih bisa langsung klik linknya dan nanti masukkan kodenya untuk bergabung nih bersama kami di kuis kali ini. Yuk segera buat teman-teman biar nanti nggak ketinggalan untuk hadiah menariknya nih. Oke, sudah ada 4 peserta nih yang udah masuk. Ada Esti Pujirayu, ada Berlian Santi, ada Aul, ada Umi Soleha, ada Tri Handayani. Oke, ada Kak Rika, ada Kak Hana Putri. Oke, buat teman-teman yang lain yang belum join bisa segera masuk ya ke Oke, sudah banyak, ini udah ada 12 peserta yang masuk ke room Quizizz, 13, 14, oke. Semakin naik. Untuk teman-teman bisa segera gabung. Baik teman-teman, udah lumayan banyak ya yang gabung. Ayo nih, di room ini ada 70 orangan ya. Kalau bisa ikut semua nih biar seru. Ya udah ada 23. Oke, udah ada 23, sedangkan di room Zoom itu ada 75. Nggak bisa gabung Quizizz, Kak. Aduh, gimana? Kenapa nih? Kenapa kok nggak bisa gabung nih? Kenapa ini? Terkendala apa, Kak? Mungkin buat teman-teman nggak usah live dari Zoom, nggak apa-apa ya, karena tinggal langsung klik linknya aja. Masih tetap di Zoom dan kalian bisa langsung masuk di Quizizz juga. Jadi kalian bisa mengakses suara kami ya, tapi tampilannya Quizizz itu boleh ya. Ini ada siapa? Maulida, Dwi, Mr. Channel, siapa itu? Pakai nama itu aja. Nama asli kalian. App itu app siapa? App. Ini kenapa namanya jadi aneh-aneh semua ya? Ada Mr. Channel, ada app, ada ini emang namanya Each Adnan atau gimana itu? Misalkan kalau kalian menang ini Mister siapa nih? Mister Channel gitu ya. Kita juga nggak tahu nih Mister Channel siapa. Nanti
tiba-tiba ada yang ngaku-ngaku jadi kalian, Mr. Channel, kan? Nanti rugi kalian nggak dapat hadiah. Mr. Channel Marwan Mr. Kak. Channel Marwan Kak, Oh, oke. Buat teman-teman panitia bisa dicatat ya untuk Mr. Bisa Channel itu dikip ya, Mr. Channel. Kak Marwan. Oke, untuk yang app ini siapa ya? App. EP, app. Oke, sudah ada 31. Masih kurang berapa nih? Coba bisa monitor di kebawahin, bisa enggak? 45. Ya, untuk teman-teman panitia mungkin bisa scroll ke bawah untuk cek-cek lagi nih Biar pesertanya. kita tahu nih siapa aja yang udah ini. Oke, ada Kak Riko udah masuk juga ini. Udah ada 33. Masih kurang sekitar 43 lagi. Oke, kita tunggu sampai 10.20 ya. Kalau pukul sudah menunjukkan 10.20, kuis kita mulai. Kalian bisa siap-siap nih, mungkin ada apa, firasat apa nih, mau apa nih, kayak mungkin yang tadi ada materinya atau ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan, bisa diingat-ingat kembali. Itu ya teman-teman. Ini Rizky lagi di mana ya? Kok sepertinya lagi di luar ya? Halo Rizky Tri. Hai, lagi di mana Rizky? Aduh, kok langsung off cam ini. Oke nih teman-teman, bisa langsung masuk ke link yang sudah ada di room chat ya. Untuk kodenya juga sudah ada di sana. Mungkin untuk teman-teman panitia bisa di scroll lagi ke atas untuk lihat sudah ada berapa nih yang gabung di kuisis bersama kita. Oke, sudah ada 35. Wah, sepertinya koneksinya sedang terputus, teman-teman. Bisa ditunggu dulu. Oke, sudah masuk lagi. Yuk, di sini ada 75, sedangkan di krisis masih ada 35. Masih ada 40 orang nih yang belum masuk ke link kuisisnya. Buat 40 orang yang lain nih yang belum masuk, bisa segera join ya. Ikut ke gamenya. Siapa tahu kalian beruntung nih untuk dapat hadiah menarik dari teman-teman Korpa. Lumayan kan untuk jajan atau apa itulah. Ada Tata, Rita, Rico, Kusna, siapa lagi nih? Ayo dong. Oke, tinggal 1 menit lagi teman-teman. Mungkin yang belum join bisa segera join ya. Oke, sepertinya belum nambah lagi ini. Masih 35. Padahal waktu tinggal 1 menit lagi. Yuk buat teman-teman. Untuk yang belum join bisa langsung klik link yang ada di room chat itu ya, dan kodenya juga sudah dicantumkan juga di link chat. Jadi bisa langsung masukkan kodenya untuk gabung juga di kuisis kali ini. Sudah ada 35. Oke, waktu juga sudah menunjukkan pukul 10.20. Langsung kita mulai aja ya teman-teman. Oke, dari kakak-kakak panitia apakah sudah siap? Oke, teman-teman juga udah siap. Oke, karena kita sudah siap, kita hitung mundur bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Kita mulai. Oke. Jadi mulai ya teman-teman.
Oke, Ayo bisa langsung diisi ya teman-teman. mungkin udah mulai ada yang mengerjakan pertanyaan pertama. Oke, sudah Baik. ada. Masih peringkat pertama ada Desinta. Desinta. Oke, digeser. Oke, F. Ayo F, kamu pasti bisa F. Astagfirullah. Ini kenapa namanya janda kesepian merana? merana. Ini siapa Oh, yang kamu ngasih? pro sekali ya janda ya. Waduh, ini siapa ya yang namanya janda ini ya? Kok pro banget ini untuk Nanti kalau pertanyaan-pertanyaannya. kalau janda beneran gimana loh? Siapa itu nomor 2 F ya? Oh, masih skor sepertinya janda dan F sangat bersaing ketat, Bung. Oh, ada Umi. Umi pun mau menyalip. Oke, disusul oleh Umi, kemudian di peringkat keempat ada Heni. Oh, janda tetap di depan ya. Seperti ini janda sudah mengalami satu kesalahan nih, satu pertanyaan. Ayo nih yang lain, bisa dong. Oke, peringkat pertama sudah digantikan oleh Heni. Kemudian peringkat kedua ada Aul. Oh, F. Sekarang F lagi untuk peringkat 2. Kembali disalip oleh Aul. Ini kayaknya Aul dan F ini bersaing ini. Oke. Aul dan F akhirnya disusul oleh Ernanto. Kembali disusul oleh Aul. Dan Heni masih tetap di peringkat pertama. Keren banget ini Kak Heni. Oh, janda kamu kemana ini? Tunjukkan dong pesonamu. Oke. Oke. Kak Heni disusul oleh Kak Esti ini. Aduh, sepertinya janda ini udah mulai surut ya, Kak. Udah mulai surut ini. Sudah. Ayo dong yang lain, kalian pasti bisa. Oke, peringkat pertama masih tetap dipegang oleh Esti Puji Rahayu. Kemudian di peringkat 2 ada Aul, peringkat ketiga ada Adnan Burhan, dan peringkat keempat ada Kak Vita. Oh iya, Adrian Burhan. Sorry, salah nyebut. Oke, sebenarnya Kak Esti sudah menyelesaikan pertanyaan yang ada di kuisisnya. Untuk sementara Kak Esti ya, Kak, ini yang nomor 1 ya. Betul sekali. Untuk yang lain masih ada kesempatan loh, ini loh. Oke, peringkat kedua masih ada. Oke, peringkat pertama akhirnya disusul oleh Aul. Oke, ini siapa Aul? Aul ini inisial siapa ini Aul? Aul GG. Mantap sekali. Oh, sudah disusul juga ini Kak Husna. Husna Citer Fix. Wah, bisa jadi nih indikasi nih. Oke, apakah ada yang bisa berhasil menyusul Husna di peringkat pertama? Oke, sebenarnya beberapa teman-teman udah menyelesaikan untuk pertanyaannya ya. Yuk. Nanti dia. Ayo teman-teman, belum ada yang bisa menyalip Husna ya. Ini ya mungkin masih ada kesempatan 1 atau 2 pertanyaan bisa dimaksimalkan, siapa tahu bisa nomor 1 nih. Oke, sepertinya masih ada 3 orang yang masih main ya di sini. Jadi kita masih menunggu untuk 3 orang ini. Ada Kak Rico, ada Kak Indah,
Wulandari dan ada Kak Gigi. Oke. Mungkin yang belum bisa dilanjutkan terlebih dahulu ya. Kita Oke, Kak. Masih ada Kak Siti Mas juga yang ternyata belum selesai. Oke, kita tunggu sampai pukul 10.28 ya untuk mengakhiri kuis kita pada hari ini. Peringkat pertama masih ada Husna, yang kedua ada Aul, dan yang ketiga ada Vita. Oke, sepertinya ini dari Kak Husna sendiri ternyata dari panitia sendiri ya. Jadi kita anggap Kak Husna itu hangus. Tereliminasi ya. Iya. Jadi peringkat pertama langsung beralih kepada Aul. Selamat untuk Aul. Aul siapa ya? Bisa dikonfirmasi? Apakah Aul bisa hadir di sini? Mungkin bisa chat langsung ya di kolom chat. Saya Kak Aul gitu. Oh iya, itu juga boleh. Oke, karena udah 10.28 juga berarti kuis kita akhiri. Oke, silakan kepada kakak panitia. Saya Kak. Aul didiskualifikasi. Oh, ternyata Aul juga dari ini ya. Oke, berarti yang kedua tadi ada siapa? Vita ya. Tadi yang pertama ada ini nih. Peringkat pertama ada Aul, kemudian yang kedua ada Vita, kemudian yang peringkat ketiga ada Berlian Santi. Oke, selamat ya kepada Kak Aul karena sudah memperoleh peringkat pertama nih di kuisis kali ini. Nanti bisa langsung menghubungi teman-teman dari Korfak. Ya mungkin bisa menghubungi Kak Wahirul. Ya, nanti bisa hubungi Kak Wahirul ya, atau mungkin CP di grup FGD, FE dan FIK. Di sana juga ada admin-adminnya. Bisa langsung menghubungi kakak-kakak yang ada di sana untuk mengklaim. Ini ada chat nih, ulang aja Kak, biar adil. Nah itu kan udah adil kan, yang panitia sudah kita diskualifikasi kan. Memang Kak Aul ini murni peserta ya. Betul banget. Tapi memang Kak Aul ini termasuk ke organisasi Famuni, jadi tidak apa-apa. Kalau panitia kan tidak boleh, seperti itu ya. Gitu ya teman-teman. Oke, untuk saya ulangi lagi untuk Kak Aul nanti bisa langsung menghubungi teman-teman dari Korfak. Mungkin bisa chat Kak Wahirul, Kak Gita, atau mungkin Kak Nisa juga tidak apa. Pokoknya admin grup ya. Oke. Tapi kalian jangan putus asa dulu. Di sini juga kita masih tetap bagi-bagi hadiah juga. Tapi ini untuk teman-teman tadi yang sempat aktif nih di sesi tanya jawab. Tadi ada beberapa beberapa nama ya yang aktif di sesi tanya jawab, baik itu di termin 1 dan termin 2. Nah, di sini kita akan acak nih untuk ambil 3 nama yang beruntung untuk mendapatkan hadiah dari teman-teman Orfa. Nah, kita langsung aja ya acaknya secara live nih. Mungkin teman-teman panitia bisa disiapkan. Semoga tadi yang nanya dapat hoki ya, jadi dapat hadiah hari ini. Ya. Oke, doa dulu nih sebelum mulai. Oke, di sini sudah ada nama-namanya ya. Jadi ada Kak Marwan, Kak Siti Mas, ada Kak Randi, terus ada Kak Mo, apa tadi itu enggak kelihatan di situ.
Terus ada Kak Yogi juga, Kak Wahyu Hidayat, kemudian ada Kak ini. Ya, ada sekitar 7 peserta yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah tambahan nih dari teman-teman Koorfak. Oke, untuk teman-teman yang mungkin tadi sempat bertanya di sesi tanya jawab tapi namanya belum tercantum ya di lingkaran spinner itu, mungkin bisa langsung konfirmasi ya di kolom chat nanti biar teman-teman panitia untuk mencantumkan nama kalian. Oke, saya belum Kak, dari Kak Arif Nur Fauzi. Ya, untuk teman-teman panitia bisa ditambahkan ya untuk Kak Arif Nur Fauzi. Mungkin teman-teman yang lain juga yang tadi sempat bertanya dan belum tercantum nih di spinner bisa langsung konfirmasi aja ya. Oke, sekarang berarti kita ada sekitar 8 peserta yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan 3 hadiah tambahan dari teman-teman Koorfak nih. Oke, sambil kita tunggu dari teman-teman panitia sudah siap. Saya belum, Kak. Itu Rizky Tri ya. Mana tadi dia kan? Saya tanya 2 kali, Kak. Harusnya 2 nama. Oh, tidak bisa ya? 1 kali aja dong. Kan kesempatannya juga sama nih. Jadi tadi juga Kak Wahyu Hidayat kan hanya 2 kali, tapi di situ juga 1 kali. Biar adil aja, kita tetap menyantumkan 1 nama nih. Aku ngecek lagi, nggak ada. Maaf kepada saudara Rizky, di data kami belum menemukan nih. Tadi nanya apa nih? Mungkin kami ada kelupaan. Tadi nanya tentang apa ya? Oh, kamu ngeprank kita ya? Oh iya, nggak apa-apa. Kita bisa lanjut. Oke, teman-teman panitia apakah sudah siap? Gimana nih teman-teman panitia, apakah sudah siap? Mungkin bisa konfirmasi ke kami nih. Sudah. Oke, karena panitia sudah siap, mungkin kita mulai ya untuk putaran pertama nih. Kita ambil 1 nama dulu. Siapa yang beruntung mendapatkan hadiah tambahan dari kakak-kakak Koorfak nih. Oke, kita mulai ya. Bisa berdoa, teman-teman. Ayo lo nyesel nggak? Nanti nggak tanya. Rizky nyesel nggak nanya tadi loh. Bismillah, Hoki kakak emak. Amin. Amin, amin. Amin lah, Hoki. Siapa nih? Oh, Selamat Selamat untuk hadiah pertama jatuh kepada Kak Yogi Cahyo ya. Iya, Kak, iya. Ya, tadi yang sempat protes itu loh. Tuh, Kak, kan kan? tadi nanya 2 kali nih gitu. Ayo, Kak Cahyo, Kak Yogi bisa langsung konfirmasi ke teman-teman Koorfak ya yang ada di grup. Ya, chat Kak tadi saya Yogi Cahyo mendapat keberuntungan nih di spinner gitu. Nah, boleh banget nih nanti biar dapat hadiah dari teman-teman Koorfak.
Itu ya untuk Kak Yogi Cahyo. Oke, yang kedua kita mulai. Di grup WA, Kak. Bisa langsung PC ke adminnya ya. Bisa ke Mas Kelly ataupun ke Mbak Berlian. Oke, siapa yang kedua? Ini selanjutnya ya. Bisa berdoa. Selamat kepada Kak Marwan. Oh, Kak Marwan yang tadi ya, yang siapa namanya? Ya, Kak Marwan. Yang tadi ya, Mr. Channel, selamat Mr. Channel. Sama-sama. Sama-sama. Oke, terima kasih ya Kak Marwan. Terima kasih. Oke, Subscribe nanti- ya. Oke, channelnya bisa sekalian ditulis Kak biar kita promosiin. Mr. Channel. Mr. Channel. Oke. Nanti bisa langsung konfirmasi ya ke admin ya. kakak-kakak Korfak ya. Oke, yang ketiga siapa ini? Silahkan berdoa. Ini yang terakhir ya, kesempatan yang terakhir. Ceng. Siapa ini? Oke, selamat kepada. Oke, Kak Randi. Selamat, Kak Randi. Oh, Kak Randi. selamat ya Kak Randi. Selamat Kak Randi. Beruntung banget nih udah dapat hadiah yang ketiga dari teman-teman Korfak. Siapa tahu nanti hadiahnya dapat informasi caranya gabung Dapat sepeda. misi LPD. Kak Randi kan stylish ya pakai kacamata kayak saya. Mantap. Bagus Kak Randi kacamatanya. Dapat sepeda kan? Oke, terima kasih ya Kak Randi. Oke, tadi teman-teman yang sudah beruntung di quizzes, tadi Kak Aul, terus tadi di spinner juga ada 3 orang, Kak Yogi, Kak Randi, dan juga Kak Marwan. Bisa nanti menghubungi admin grup, baik itu di grup FGD, FEFIK itu ada adminnya juga, atau mungkin di admin grup fakultas KIPK masing-masing ya. Jadi bisa langsung konfirmasi untuk mengklaim hadiah dari Korfak. Oke, selanjutnya nih, karena tadi udah kita happy nih, ada quizzes, terus ada spinner juga. Untuk teman-teman jangan lupa presensi ya, presensi udah di share di kolom chat. Nanti yang belum presensi nggak bakalan dapat sertifikat. Jadi untuk teman-teman bisa langsung presensi aja. Oke, ini Kak Marwan sepertinya mengirimkan link dari channel YouTube-nya ya. Oke. Untuk teman-teman nih bisa banget ya. Terima kasih kepada Kak Marwan telah mengirimkan nih. Apa nih Kak nama channelnya? Coba kita cek dulu. Oh, Mr. Channel. Oh, Mr. Channel. Oke, jadi Oke. tadi nama yang dipakai di quizzes itu nama channelnya ya. Nanti teman-teman yang mungkin pengen penasaran nih konten apa yang diupload Kak Marwan, bisa langsung cek aja, linknya udah ada di kolom chat ya. Mantap Kak Marwan. Semoga makin berkembang channelnya Kak. Bisa jadi YouTuber yang sukses dan terkenal. Amin. Oke, jangan lupa ya, saya ingatkan lagi untuk presensi nih. Presensi teman-teman. Itu ada 2 presensi ya, yang satu untuk peserta dan satu lagi untuk kakak-kakak di PP dan delegasi. Oke. Sambil kita menanti kalian atau mungkin menunggu kalian presensi, kita mungkin bisa perkenalan dulu nih sama teman-teman Korfak dari masing-masing fakultas. Mungkin dari teman-teman ada yang masih belum kenal nih, siapa sih koordinator fakultas di fakultas kalian nih. Contoh kawan saya ini, dia juga masih kesulitan untuk mengenal siapa aja teman-teman Korfak kita. Jadi ini sekalian kita kenalan ya. Mungkin langsung aja nih, daripada kepanjangan. Kita mulai perkenalannya dari Fakultas Ekonomi, penyelenggara FGD kali ini. Silakan Kak Gita dan juga siapapun itu. Silakan. Silakan Kak Gita. Masih ingat kan ya sama Kak Gita kan ya, yang tadi sempat ngisi presentasi sama menjawab pertanyaan dari kalian. Halo Kak Gita. Putih banget nih Kak Gita nih. Efek background.
Halo Kak Gita, apakah sudah bisa untuk Halo, halo teman-teman. Suaraku dapat diakses nggak? Bisa. Halo, perkenalkan, nama saya Gita Noviastari. Teman-teman bisa panggil saya Gita. Diamanahi sebagai koordinator Fakultas Ekonomi. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan atau ada keluhan terkait KIPK bidik misi, ini boleh banget disampaikan ke saya. Nah, di sini saya nggak sendiri ya untuk Fakultas Ekonomi, tapi dibersamai dengan partner saya. Halo, partner saya. Halo. Perkenalkan, nama saya Wahirul Subekti. Saya dipercaya sebagai partnernya Mbak Gita tadi. Biasanya saya dipanggil Irul dari Koordinator Fakultas Ekonomi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gita dan juga Kak Irul atas perkenalannya. Dan tadi yang mungkin mendapat hadiah ya dari keempat peserta tadi, bisa menghubungi tadi Kak Irul atau Kak Keli, bagaimana? Halo Kak Keli, apakah sudah bergabung bersama kami? Sudah, Mas. Ya, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Keli Purwanto. Saya dari Prodi PJKR. Nah, sekarang alhamdulillah saya diamanai untuk jadi staf korpak di Fakultas Ilmu Keolahragaan atau FIK. Dan saya dibarengi juga sama partner saya yang bernama Berlian Santi. Oke, gitu Mas. Dan ada juga rekan saya yang bernama Berlian. Silakan Mbak Berlian memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Mas Kelik. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam. Perkenalkan, saya Berlian Santi Rasana. Di sini saya sebagai partnernya Mas Kelik di Koordinator Fakultas Ilmu Keolahragaan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Keli dan Kak Berlian yang telah menyampaikan perkenalannya. Untuk teman-teman yang ingin perkenalan dengan Kak Keli dan Kak Berlian secara pribadi atau lebih lanjut, bisa langsung ke PC ke nomor admin yang ada di grup kalian masing-masing ya. Seperti itu. Untuk selanjutnya, Kak. Oke, selanjutnya ada dari Fakultas Ilmu Pendidikan, FIP. Nah, ada Kak Nisa nih dari Angkatan 20. Silakan Kak Nisa bisa perkenalan diri dan partnernya. Baik, teman-teman semuanya, perkenalkan saya Ulfatunisa Asyifa, biasa dipanggil Nisa. Saya diamanahi sebagai Koordinator Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, saya dari Prodi PGSD Angkatan 2020. Nah, dari FIP juga tidak sendiri, teman-teman. Ada partner saya bernama Husna. Silahkan Husna untuk perkenalan. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusna Nur Hidayah, bisa dipanggil Una. Saya dibersamai dengan Kak Nisa sebagai Koordinator Fakultas Ilmu Pendidikan. Sekian, terima kasih.
Oke, terima kasih Kak Nisa dan juga siapa tadi? Kak Una atas perkenalannya juga. Itu tadi ya dari teman-teman Korfak di Fakultas Ilmu Pendidikan. Selanjutnya nih Kak Riri. Untuk selanjutnya ada dari Fakultas Bahasa dan Seni. Oke, silahkan Kak Galih. Kak Erin. Kan Kak Erin nggak ada. Oh iya, Kak Erin ini. Oke. Nggak bisa hadir dalam acara ini. Bisa Kak Galih kenalkan Kak Erin? Oke, untuk dari Fakultas Bahasa dan Seni sendiri, apakah dari partnernya Kak Erin bisa memperkenalkan diri juga, termasuk dengan Kak Erin sekalian? Halo, partnernya Kak Erin. Halo Kak Lintang. Apakah sudah bergabung bersama kami di Zoom? Perkenalkan, nama saya Prestia Nurlintang Sari dari FBS. Oke, terima kasih Kak Lintang atas perkenalannya. Mungkin untuk sekalian juga ya, tadi partnernya Kak Lintang itu ada Kak Erin Dian Astutik, itu dari Pendidikan Bahasa Daerah angkatan 2020. Itu tadi partnernya Kak Lintang ya. Oke, selanjutnya ada dari Fakultas Ilmu Sosial. Mungkin bisa perkenalan pada koordinator Fakultas Ilmu Sosial, silakan. Halo. Ini partnerku kemana ya? Oke, dari Fakultas Ilmu Sosial sendiri ada Galih Setiawan. Kemudian itu dari Administrasi Publik Angkatan 20. Nanti bisa kenalan langsung ya sama orangnya. Terus Galih itu nanti juga dipartneri sama Angkatan 2021. Saya langsung perkenalan sendiri. Halo, partnernya Galih. Halo, Assalamualaikum. Salam kenal, namaku Karunia Pangestu, partner dari Kak Galih. Aku dari Prodi Pendidikan Sejarah, koordinator Fakultas Ilmu Sosial. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Anggi. Itu tadi ya untuk perkenalan dari koordinator fakultas. Dari FIS ada Kak Galih dan juga Kak Anggi. Kemudian dari kampus fakultas mana lagi nih Kak Riri? Baik, yang selanjutnya ada yang fakultas yang rata-rata cowok nih. Ada dari Fakultas Teknik. Silahkan kepada Kak Mamat bisa langsung perkenalkan. Bersama partnernya, Kak Omi juga bisa sekalian. Iya, apakah suara saya dapat diakses teman-teman? Oke, baik. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Muhammad Partono atau biasa dipanggil Muhammad. Saya di sini diamanai sebagai koordinator Fakultas Teknik, yang di sini saya didampingi atau dipartneri bersama dengan saudari Umi. Mungkin soalnya bisa langsung perkenalan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Umi Soleha dari Fakultas Teknik. Di sini saya bersama Mas Mamat untuk menghandle dari Fakultas Teknik. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada dari kampus Wates, yaitu saya sendiri. Riri, saya dari Fakultas Teknik, Prodi Tata Rias dan Kecantikan, dan partner saya ada Widi Hartono dari Teknik juga. Teknik otomotif. Namun sayangnya beliau tidak bisa hadir pada saat ini ya.
Izin live, Kak. Ya. Widi ada nggak ya? Ada. Halo, Oh iya, halo. Widi ada. Silakan perkenalkan diri. Oke, terima kasih atas waktunya, Mbak. Baik, teman-teman, mohon maaf sebelumnya belum bisa on cam ini karena sedang kurang enak badan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Widi Hartono. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Angkatan 2021. Di sini saya membersamai Mbak Riri tadi menjadi koordinator Fakultas Kampus Wates. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Widi atau partner saya di Kampus Wates. Selanjutnya ada fakultas yang terakhir nih, dari Fakultas MIPA. Ada Kak Rahma. Kak Rahma, ada di Zoom nggak ya? Ada. Bisa perkenalan dong, Kak? Ada. Ya, silakan Kak Rahma. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rahmatantri Ayunintias dari Prodi Kimia Angkatan 2020. Di sini diamanai sebagai Koorfak untuk fakultas dari FMIPA. Di sini dibersamai juga bareng partner saya, Zida. Mungkin nanti bisa perkenalan. Silakan Zida. Oke, terima kasih ya Kak Arama atas perkenalannya. Tadi partnernya juga ada Kak Zida yang kebetulan tidak bisa hadir di Zoom. Jadi nanti untuk perkenalan lebih lanjut bisa langsung chat aja ya ke Kak Arama dan juga Kak Zida. Oke, Kak Arama sudah senyum-senyum juga. Terima kasih, Kak Rahma. Baik, kita ini udah berada di penghujung acara ya teman-teman. Tadi yang mau out, kalau bisa jangan out dulu ya teman-teman, soalnya setelah ini kita akan ada sesi dokumentasi kepada seluruh peserta, bisa on cam terlebih dahulu. Yuk, kepada teman-teman bisa langsung on cam untuk melaksanakan sesi dokumentasi foto bersama secara online. Bisa disisir dulu rambutnya ataupun dibenerin kerudungnya agar terlihat good ya teman-teman. Yuk teman-teman yang belum on cam nih segera on. Yuk pada panitia juga. Dan seluruh panitia bisa on cam. Kak Keli, ada Kak Berlian juga. Oh ya, Berlian. Siapa lagi ya? Sini. Ada Kak Hana juga. Wih, Kak Rendri udah wisuda aja ya Kak Rendri ya? Terus juga ada Kak Tri Yuniati nih belum on cam. Ayo teman-teman bisa on cam biar kita bisa saling tahu lah. Yuk teman-teman yang lain yang belum on cam. Ini Dwi Setiawati. Background doang nih, orangnya kemana ya? Kak Elvara Adisti juga ini, cuma background aja. Oke, dari teman-teman PDD apakah sudah siap? Ya bisa on cam Kak, lagi di jalan. Oke. Ya nggak apa-apa. Hati-hati ya untuk Rizky. Gimana nih teman-teman dari PDD, apakah sudah bisa untuk kita melakukan sesi dokumentasi?
Ayo yang belum on cam, yang belum on cam, bisa on cam dulu. Gimana kakak-kakak dari PJD? Apakah sudah siap? Oke, itu panitianya udah pada pose itu, padahal belum siap semua panitianya juga. Baik, Masih banyak yang belum on cam nih screenshot teman-teman. saya aku ambil alih ya. Oke, silakan Kak Mamat. Layar yang pertama, 1, 2, 3. Slide yang kedua. Satu, 2, 3. Slide ketiga atau yang terakhir? 1, 2, 3. Saya ulangi ya, yang pertama yang on cam semuanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Galih dan Riri. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya untuk on cam, dan kita telah sharing-sharing di sini ya dari tadi pagi sekitar jam 9 tadi ya udah meluangkan waktunya. Untuk itu tibalah kita di penghujung acara. Oh iya, untuk teman-teman yang belum presensi nih, silahkan bisa presensi terlebih dahulu di link yang telah kita share ya teman-teman. Apakah sudah? Jika sudah, kita sudah ada di benar-benar terakhir nih. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua teman-teman dan semua pihak yang telah menyaksikan acara ini. Dan teman-teman semua telah meluangkan waktunya. Kita mengucapkan terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi di acara tahun depan atau acara kapan lagi. Jangan lupa teman-teman untuk aktif dan tetap untuk memantau informasi tentang KIP dan bidik misi. Dan teman-teman yang sudah menyaksikan acara ini, semoga kita dapat bertemu lagi di acara tahun depan, yaitu acara Forum Group Discussion FE dan FIK. Mungkin di tahun 2023 ya teman-teman, insya Allah. Oke, demikian yang dapat saya dan juga Riri, mungkin dan teman-teman Koorfak lain sampaikan dan selenggarakan. Apabila dalam menjalankan acara FGD pada hari ini banyak kesalahan, baik itu dari tutur kata maupun perbuatan, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman, karena mungkin dari perkataan kami atau perbuatan kami sedikit menyinggung kalian, atau mungkin kurang berkenan di hati kalian, ya kami mohon maaf yang setulus-tulusnya dari kalian. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian. Sampai jumpa di forum group discussion selanjutnya di tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bisa langsung log out ya teman-teman. Jangan lupa presensi juga di kolom chat untuk dapat sertifikatnya.